وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ini adalah kalimat takbir yang menggema di setiap penjuru negeri kaum muslimin pada hari ini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalimat yang merupakan pengagungan terhadap Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang dipuji oleh segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahu Akbar adalah kalimat yang penuh dengan pengagungan terhadap Allah Jalla wa'ala di setiap hati kaum muslimin. Allahu Akbar adalah kalimat yang paling banyak diulang-ulang oleh kaum muslimin di hari yang berbahagia ini. Hari yang sangat mulia di dalam agama kita, agama Islam. Hari An-Nahar, hari penyembelihan hewan kurban, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahar." Sesungguhnya di antara hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar. Allah yang maha besar di atas segala limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar dengan segala ciptaannya di atas permukaan dunia ini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar dengan segala namanya, dengan segala sifatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar dengan segala takdirnya. Allahu Akbar. Allah yang maha besar dengan segala syariatnya yang telah diturunkannya kepada kita sebagai tuntunan dalam kehidupan kita di dunia ini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita di dunia ini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang telah mengutus Rasulnya sebagai pembawa hidayah, sebagai pembawa petunjuk di dalam kehidupan kita ini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang telah memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang diciptakannya di atas dunia ini. Wa ma min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Tidak ada binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali dia mengambil rezekinya masing-masing. Allah yang memberinya rezeki dan Allah yang memberikan kalian rezeki. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang telah menciptakan Adam dari tanah, yang telah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, dan telah menciptakan kita semua dari setetes air mani yang hina. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian dan kepada tanah kami mengembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan mengembalikan kalian pada waktu yang lain. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang telah menetapkan ajal bagi setiap makhluk yang hidup di atas permukaan bumi ini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar yang maha memberikan ampunan bagi setiap orang yang berdosa kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang mereka berlebih-lebihan terhadap diri mereka dengan melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya dosa kalian, walaupun dosa kalian mencapai langit, kalau kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Pada hari yang berbahagia ini, hari An-Nahar, hari penyembelihan, dan juga pada hari sebelumnya, hari Arafah,
Dan hari setelahnya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat untuk menyampaikan khutbah-khutbah beliau yang berharga, yang sangat penuh dengan berbagai macam pelajaran yang hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran juga di dalam kehidupan kita ini. Di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang berbahagia ini, kata beliau, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajami wala li a'jamin ala arabiyyin, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bit taqwa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai segenap manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu, dan sesungguhnya Bapa kalian, nenek moyang kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab daripada non-Arab. Tidak ada kelebihan non-Arab di atas Arab. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah di atas orang yang kulitnya hitam. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam di atas orang yang kulitnya berwarna merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala." Dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, beliau menyampaikan setidaknya 3 pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum wahid." Sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Rabb kalian yang hendaknya kalian beribadah kepadanya hanya Allah tabaraka wa taala, yang Allah subhanahu wa taala ciptakan kita semua di atas permukaan dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya saja. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, risalahnya cuma satu, yaitu agar menyampaikan kepada kaumnya masing-masing agar mereka hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Apa seruan para rasul tersebut? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan agar kalian menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan panjang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, dan Al-Quran seluruhnya adalah tauhid. Bagaimana supaya ibadah kita hanya diperuntukkan, dipersembahkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tauhid itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup dakwah beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua agar jangan mencontoh umat-umat terdahulu yang mereka berlebih-lebihan terhadap nabi-nabi mereka. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah tercurah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka mengambil kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala, itu merupakan pokok pangkal kebahagiaan hidup kita di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kehidupan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah kita. Inilah pokok pangkal kekokohan kita, kemantapan kita di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin yang abai terhadap kewajiban mereka terhadap Allah tabaraka wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh miris ketika kita melihat ada kaum muslimin yang mempersembahkan ibadah kepada makhluk, bahkan kepada makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk mentauhidkannya di dalam setiap ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita jangan pernah menyekutukan Dia sama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa-dosa syirik. Dan sesungguhnya wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, maka amal-amalnya, seluruh amal-amal baiknya gugur, tidak ada harganya, seperti debu yang bertebangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum engkau, bahwasanya jika engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka amal-amalmu akan gugur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya prinsip hidup kita sebagai seorang muslim adalah seperti yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memintalah kepada Allah tabaraka wa taala. Apabila kita memohonlah kepada Allah tabaraka wa taala. Apabila kita dalam kesulitan, mohonlah kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengambil segala sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jangan pernah kita meminta kepada dukun, kepada orang yang dikatakan orang pintar, paranormal dan seterusnya, karena semuanya merupakan sesuatu perbuatan yang diingkari dan ditolak oleh agama kita. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam khutbah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwasanya asal kita satu, bahwasanya agama kita satu, arah kita beribadah kepada Allah satu, tata cara ibadah kita hanya satu, dan Rabb yang kita ibadahi hanya satu, Nabi kita hanya satu, pedoman kita hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang non-Arab. Tidak ada kelebihan non-Arab di atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah di atas orang yang kulitnya hitam. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam di atas orang yang kulitnya merah, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Agama kita yang mulia ini memerintahkan kita untuk bersatu di dalamnya. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Kata Allah tabaraka wa taala, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok senang dengan apa yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya satu-satunya penilaian yang hak dalam mengutamakan seseorang atas orang yang lain adalah dengan ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan mengerjakan segenap yang diperintahkan Allah, dan ketakwaan itu terwujud dalam segala perilaku kita untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Ketakwaan itulah yang menyebabkan sejahteranya sebuah negeri, aman tentramnya sebuah negeri, damainya sebuah negeri, majunya sebuah negeri. Sebabnya adalah ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah tabaraka wa taala, akan kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, kata beliau, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmat yaumikum haza fi baladikum haza fi syahrikum haza. Di hari penyembelihan yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau menyampaikan kepada kita semua, sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian semua, seperti haramnya hari ini, seperti haramnya negeri ini, negeri Makkah, dan seperti haramnya bulan ini, yakni bulan Zulhijjah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah muslim yang lain. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengambil harta orang muslim yang lain. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk merusak kehormatan seorang muslim. Haram hukumnya, sebagaimana haramnya berbuat jahat di hari yang mulia, yaitu hari An-Nahar. Sebagaimana haramnya melakukan dosa di negeri yang mulia, yaitu negeri Makkah. Sebagaimana haramnya melakukan kejahatan di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Maka kita hendaknya berhati-hati dari merusak kehormatan seorang muslim, dari merusak harta seorang muslim, entah itu kendaraannya, entah itu kekayaannya, dan kita berhati-hati dari merusak darahnya seorang muslim. Jangan sampai ada seorang muslim yang tertumpah darahnya karena kita, karena itu merupakan kejahatan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dia menyebabkan terbunuhnya seorang muslim, maka sejatinya dia seperti membunuh segenap manusia yang ada di permukaan bumi ini. Min ajli zalika katabna ala bani Israel, karena demikian itu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami telah tetapkan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwasanya apabila seseorang membunuh tanpa ada sebab, au fasadin fil ard, atau karena dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh seorang manusia. Betapa mudahnya darah kaum muslimin tertumpah pada hari ini. Ingatlah kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan, bahwasanya darah seorang muslim itu memiliki harga dan nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hari yang mulia ini, kata beliau, inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu', bahwasanya segala sesuatu dari berbagai macam perkara yang telah terbiasa dikerjakan oleh manusia di zaman jahiliyah, kata Rasulullah SAW, mulai hari ini semuanya sudah dibatalkan, semuanya tidak berlaku lagi. Maka bagaimana kebiasaannya orang jahiliyah, ketika ada satu anggota kabilah mereka yang terbunuh, maka anggota kabilah yang membunuh itu mereka serbu ramai-ramai sampai habis semuanya. Bagaimana riba di zaman jahiliyah, bagaimana khamar di zaman jahiliyah, bagaimana hinanya kaum wanita di zaman jahiliyah, semua perkara-perkara jahiliyah, kata Rasulullah SAW, sudah dibatalkan. Tidak ada perkara-perkara jahiliyah tersebut yang boleh dilakukan di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, setiap kali disebutkan kata al-jahiliyah dalam Al-Quran, semuanya adalah bernada negatif yang tidak boleh kita ikuti, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di hari yang mulia ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum lelaki agar mereka bersikap baik kepada kaum perempuan, entah itu bapak ibunya, entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu bibinya. Kata Rasulullah SAW, fattaqullaha fin nisa, maka hendaklah kalian wahai kaum laki-laki bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan wanita. Wa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai ada seorang suami yang menyakiti istrinya dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan hinaannya, dengan cercaannya. Jangan sampai ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yang tidak pernah menyambung silaturahim dengan kakak perempuannya, dengan adiknya. Kita semua adalah orang-orang muslim yang hendaknya kita mengerjakan setiap yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh Nabi kita yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, didiklah istri kita, anak-anak perempuan kita agar mengenal agama ini. Tidak ada sama sekali kemuliaan bagi seorang wanita dalam kehidupan ini kecuali dengan berpegang teguh kepada agama ini. Lihatlah betapa banyaknya wanita yang jatuh ke dalam lubang kehinaan karena mereka jauh dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya berpegang teguhnya kita kepada agama Allah ini merupakan sebab kemuliaan kita dalam kehidupan ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari panasnya api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya di hari yang mulia ini, beliau ingatkan kepada kita agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihima, kitaballah wa sunnati. Saya akan tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari yang mulia ini ada ibadah yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka perhatikanlah hewan yang akan kita sembelih, perhatikan umurnya, karena tidak cukup hanya dengan memperhatikan besar badannya, perhatikan umurnya apakah sudah mencukupi umur yang telah ditetapkan oleh agama kita. Dan ingatlah kita, ketika kita membeli hewan kurban, ketika kita menanyakan umurnya, jangan dihitung dengan bulan Masehi, tapi dihitung dengan bulan Hijriah. Karena segala ibadah dalam agama Islam ini kaitannya adalah dengan bulan Hijriah, bukan dengan bulan Masehi. Maka perhatikan berapa umurnya. Kambing misalnya 6 bulan, kemudian sapi misalnya 2 tahun, dan seterusnya. Perhatikan umur ini, karena sungguhnya penyembelihan kita ini harus berdasarkan kepada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian ingatlah wahai kaum muslimin di hari yang berbahagia ini, bahwasanya banyak di antara kaum muslimin di berbagai tempat di dunia ini yang masih menderita di bawah penjajahan, di bawah tekanan orang-orang kufar. Maka hendaklah kita mendoakan kita. Ingatlah tetangga-tetangga kita yang kesusahan, ingatlah saudara-saudara kita yang masih dalam penderitaan, apalagi di zaman wabah ini. Maka berikanlah, kalau kita memiliki hewan kurban, maka berikanlah kepada mereka sebagai hadiah untuk mereka. Mudah-mudahan hadiah tersebut bisa menghilangkan sedikit dari kedukaan dan kesedihan yang ada dalam hati mereka. Bukankah kita pernah mendengar Nabi kita tercinta Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, di antara sedekah yang paling utama adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Orang-orang muslim yang bersedih pada saat sekarang ini, hampir di seluruh penjuru negeri kita ini, berikan sedekah kita yang terbaik, daging kurban dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala wabah dari negeri kita ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa udhiyatana. Taqabbal ya Rahman ya Rahim ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.